Mengejutkan publik usai hajar Argentina, malah remuk sama Thailand. Dalih Indra Syafri usai timnas U20 Indonesia dihajar Thailand dengan skor 2-0 tanpa balas. Hasil Seoul Earth on Ice Cup 2024, Korea Selatan tampil solid, Argentina sungguh mengenaskan, kembali tumbang kedua kalinya. Dua pemain Persib gabung timnas, begini harapan Bojan Hodak buat Dimas Drajat dan Kevin Mendoza. Kombinasi warnanya unik kayak Ultraman. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong latihan pakai jersey terbaru. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Arab Saudi tanpa Maarten Paes dan Justin Hubner yang absen. Ucapan dan doa Venezia untuk Jay Itzes jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga beruntung Jay. Sepakat fix deal Calvin Verdon perpanjang kontrak bersama NEC Nijmegen. Reaksi tak biasa supporter Asia Tenggara melihat Thailand mengalahkan timnas Indonesia U20 di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengejutkan publik usai hajar Argentina, malah remuk sama Thailand. Dalih Indra Syafri usai timnas U20 Indonesia dihajar Thailand dengan skor 2-0 tanpa balas. Timnas U20 Indonesia di bawah asuhan pelatih Indra Syafri baru saja mengalami kekalahan 2-0 dari Thailand dalam pertandingan kedua mereka di Seoul Earth on Ice Cup 2024 yang berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan pada 30 Agustus 2024. Kekalahan ini menjadi hasil pertama mereka di turnamen ini setelah sebelumnya berhasil meraih kemenangan 2-1 melawan Argentina. Dalam laga melawan Thailand, timnas U20 Indonesia tampak menghadapi kesulitan sejak awal akibat kesalahan pemain yang menyebabkan mereka tertinggal pada menit ke-10. Meski mereka tampil dengan permainan yang cukup baik dan terorganisir, blunder di lini belakang mengakibatkan gol pertama Thailand. Pada babak kedua, tim kembali kebobolan pada menit ke-90, menambah catatan kekalahan mereka. Indra Syafri menjelaskan bahwa kekalahan ini tidak terlalu mengkhawatirkan karena tujuan utama tim dalam turnamen ini adalah untuk mengevaluasi pemain baru. Pelatih asal Sumatera Barat ini menerapkan rotasi besar-besaran dalam susunan pemain sejak awal pertandingan sebagai bagian dari strategi untuk melihat kemampuan berbagai pemain yang baru bergabung. Lawan Thailand kita menurunkan pemain dengan line up berbeda karena memang tujuan dari turnamen ini adalah mencoba beberapa pemain baru, kata Indra Syafri. Ia menekankan bahwa meskipun hasilnya tidak memuaskan, evaluasi performa pemain baru adalah hal yang penting. Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan datang. Selama pertandingan, timnas U20 Indonesia tetap menunjukkan semangat di babak kedua dan sempat membuat Thailand kesulitan, meskipun akhirnya mereka tetap kebobolan. Indra Syafri juga mengakui adanya masalah dengan cederanya Ji Dabin yang menambah tantangan dalam permainan. Namun dia merasa senang karena pemain baru menunjukkan performa yang menjanjikan.
Dengan rotasi yang dilakukan, Indra Syafri berharap timnya bisa menemukan kombinasi terbaik dan mempersiapkan diri lebih matang untuk kualifikasi yang akan datang. Hasil Seoul Earth on Ice Cup 2024 Korea Selatan tampil solid, Argentina sungguh mengenaskan kembali tumbang kedua kalinya. Timnas U19 Korea Selatan sukses mengalahkan Timnas U19 Argentina dengan skor 1-0. Laga yang digelar di Mokdong Stadium berjalan ketat sejak awal. Korea langsung memberikan inisiatif serangan pertandingan dimulai. Kemenangan solid dengan skor 4-1 di laga sebelumnya memberikan kepercayaan tinggi. Hasilnya penyerangan yang efektif sukses berbuah hasil pada menit ke-24. Berawal dari kemelut di depan gawang Argentina, bek Mingyu sukses menguasai bola di kotak penalti. Eksekusi jitunya berhasil membuat kiper Lucas Chufia mati langkah dan hanya bisa melihat bola masuk ke gawangnya. Menit ke-78 Argentina hampir menyamakan kedudukan lewat sundulan Nazareno Rosselli yang sudah berdiri bebas di depan gawang. Namun kiper Gong Si-hyun bisa mengamankan situasi dan membuat gawangnya kembali aman. Gol kedua Korea hampir dicetak oleh Kim Yeong-jun. Kesalahan bek Argentina hampir menjadi petaka. Dari sisi kanan, Kim melepaskan tendangan ke arah tiang jauh yang melebar tipis dari gawang pada menit ke-84. Skor 1-0 untuk kemenangan Korea bertahan hingga akhir laga. Pada laga sebelumnya, Timnas U20 Indonesia kalah dari Thailand. Garuda Nusantara tumbang dengan skor 0-2 di laga tersebut. 2 gol Thailand dicetak oleh Chalan Tanadon 71 dan Rataphum Phankhechon 90 tambah 1. Pertandingan terakhir akan digelar pada 1 September mendatang. Kali ini Timnas U20 Indonesia akan berhadapan langsung dengan Timnas U19 Korea Selatan. Ujian berat tentu akan datang pada pundak skuad Garuda Nusantara. Apalagi lawan yang akan mereka hadapi tampil apik dengan menyapu bersih 2 kemenangan di laga sebelumnya. Namun ini jadi ujian nyata bagi Indra Syafri demi meracik skuad terbaik untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Selanjutnya, Thailand akan bertemu dengan Argentina di laga pamungkas. 2 kekalahan tentu jadi pemantik bagi La Albiceleste untuk segera bangkit. Di sisi lain, Gajah Perang akan koma mempertahankan konsistensi setelah sukses mengalahkan Indonesia. Di sisi lain, Argentina harus tumbang dengan skor 1-2 saat berhadapan dengan Timnas U20 Indonesia. Dua pemain Persib gabung Timnas. Begini harapan Bojan Hodak buat Dimas Drajat dan Kevin Mendoza. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan harapannya terkait kembalinya 2 pemainnya yang saat ini memperkuat tim nasional. Persib mengirimkan 1 pemain ke Timnas Indonesia dan 1 lagi ke Timnas Filipina, sementara kompetisi Liga 1 mengalami jeda untuk FIFA Matchday. Meskipun beberapa klub memberikan waktu istirahat kepada pemainnya, Persib tetap menjalani latihan di Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, di bawah arahan Bojan Hodak. Latihan berjalan seperti biasa, namun ada 1 sosok yang tidak tampak, yaitu Dimas Drajat. Penyerang Persib ini sedang memenuhi panggilan Timnas Indonesia dan telah bergabung dengan skuad Merah Putih sejak Kamis.
Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa Dimas Derajat akan absen hingga 13 September 2024 karena fokusnya saat ini sepenuhnya pada timnas Indonesia. Ini berarti Dimas tidak akan tersedia untuk pertandingan Persib hingga setelah tanggal tersebut, termasuk laga penting menjelang akhir bulan. Meskipun pelatih asal Kroasia ini senang melihat pemainnya mendapat kesempatan membela negara, dia berharap agar Dimas dan Kevin Mendoza yang juga dipanggil timnas Filipina bisa segera kembali ke tim Persib. Hodak menyatakan Dimas sudah bergabung bersama timnas Indonesia dan menambahkan bahwa kehadiran mereka kembali sangat dinantikan. Dengan jadwal Liga 1 yang akan dimulai kembali pada 11 September 2024, Bojan Hodak berharap kedua pemain tersebut bisa cepat kembali dan memperkuat Persib setelah peran mereka di level internasional. Kombinasi warnanya unik kayak Ultraman. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong latihan pakai jersey terbaru. Timnas Indonesia serta Shin Tae-yong tampak memakai jersey model baru saat berlatih di lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (30 Agustus 2024). Seperti diketahui, Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong melakukan latihan demi persiapan menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang bertarung pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong sudah memulai persiapannya dengan menggelar latihan perdana Timnas Indonesia pada 30 Agustus 2024. Ada yang berbeda dari Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia ketika menjalani latihan tersebut. Hal itu adalah Shin Tae-yong serta Timnas Indonesia tampak menggunakan jersey model teranyarnya. Dari pantauan Timnas Indonesia masih menggandeng apparel Erspo. Sebelumnya Timnas Indonesia memakai jersey latihan Erspo dengan merah corak hitam, putih corak hitam, putih corak hijau muda, dan pink corak hitam. Pada Jumat (30 Agustus 2024) siang, Timnas Indonesia memunculkan model jersey latihan baru baik itu pemain hingga pelatih. Teruntuk jersey latihan teranyar bagi tim pelatih itu menampilkan warna hitam pada bagian tengah baik depan dan belakang serta tambahan warna hijau terang pada sisi samping bagian tubuh dari pundak ke pinggang. Sedangkan jersey latihan baru pada pemain sejatinya menggunakan model yang sama dengan milik anyar tim pelatih. Hanya saja bagi pemain itu jersey latihan barunya menaruh warna putih di bagian tengah dan warna merah menghiasi sisi sampingnya logo Garuda dan masing-masing sponsor tertata rapih di bagian tengah jersey. Sementara itu celana yang digunakan pada jersey latihan berwarna hitam dengan garis abu-abu. Para pemain begitu antusias menjalani sesi latihan dengan jersey latihan baru jelang mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain yang sudah bergabung yakni Hernando Ari, Adi Satrio, Nado Argawinata, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, dan Dimas Derajat. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Arab Saudi tanpa Maarten Paes dan Justin Hubner yang absen.
Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tanpa dua pemain kunci, Maarten Paes dan Justin Hubner. Pertandingan ini akan dihelat di King Abdullah Sport City Stadium pada 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Kiper Maarten Paes tidak bisa tampil melawan Arab Saudi karena belum didaftarkan untuk pertandingan tersebut, namun dia akan bergabung dengan tim di Arab Saudi. Sementara itu, bek tengah Justin Hubner absen akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya dalam pertandingan melawan Vietnam dan Filipina. Kehilangan Maarten Paes dan Justin Hubner memaksa pelatih Shin Tae-yong untuk melakukan penyesuaian. Dengan absennya Maarten Paes, Shin Tae-yong memiliki pilihan dari 3 kiper yang tersedia, Hernando Ari, Nado Argawinata, atau Adi Satrio. Kemungkinan besar Hernando Ari akan dipercaya sebagai starter meskipun pernah melakukan blunder. Dia tetap menjadi pilihan utama untuk menjaga gawang Timnas Indonesia. Di lini pertahanan, pelatih asal Korea Selatan ini mungkin akan menurunkan Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Wahyu Prasetyo sebagai pengganti Justin Hubner. Untuk lini tengah, ada kemungkinan Calvin Verdonk, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, dan Asnawi Mangkualam yang akan mengisi pos. Calvin Verdonk akan mengisi sayap kiri, sementara Asnawi Mangkualam berada di kanan. Di lini depan, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen diprediksi akan menjadi ujung tombak serangan. Dengan susunan pemain ini, Shin Tae-yong mungkin akan menggunakan formasi 3-5-2 dengan Hernando Ari, Jay Itzes, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Calvin Verdonk, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia, tetapi dengan strategi yang tepat, mereka diharapkan bisa tampil maksimal meskipun tanpa dua pemain utama mereka. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally Ucapan dan doa Venezia untuk Jay Itzes jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga beruntung Jay. Klub kasta tertinggi Liga Italia, Venezia memberikan ucapan dan doa untuk pemainnya Jay Itzes jelang membela Timnas Indonesia kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes merupakan salah satu dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk melakoni 2 laga awal putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi sendiri akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, Venezia ikut menyoroti pemanggilan Jay Itzes ke Timnas Indonesia di laman resmi mereka dengan memberikan ucapan. Klub elit Italia itu juga mendoakan Jay Itzes agar bisa meraih kesuksesan bersama Timnas Indonesia di ajang tersebut. Bek Venezia FC Jay Itzes telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Venezia di laman resminya.
Pada tanggal 5 September, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, dan pada tanggal 10 September, mereka akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tambahnya. Semoga beruntung, Jay tulis Venezia lagi. Sepakat fix deal Calvin Verdon perpanjang kontrak bersama NEC Nijmegen. Calvin Verdon telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan NEC Nijmegen meskipun sebelumnya ia masih terikat kontrak hingga 2025. Namun, pihak Nijmegen menawarkan perpanjangan dan Verdon sepakat untuk bertahan hingga tahun 2028. Dalam kesepakatan terbaru ini, Verdon bergabung dengan Philippe Sandler yang juga memperpanjang kontraknya hingga 2028. Proses negosiasi berjalan sangat cepat karena kedua pemain sudah menunjukkan kesepakatan mereka. Dengan perpanjangan ini, Verdon dan Sandler akan terus tampil dalam warna merah hijau hitam Nijmegen untuk waktu yang lebih lama. Penggemar NEC Nijmegen bisa lebih lama menikmati aksi kedua pemain bertahan ini di lapangan. Klub sangat senang dengan keputusan ini dan pelatih serta manajemen berharap perpanjangan kontrak ini akan membawa dampak positif bagi tim dalam beberapa tahun ke depan. Dengan komitmen baru ini, Verdon dan Sandler akan terus menjadi bagian integral dari skuad Nijmegen, memperkuat pertahanan tim dan memberikan kontribusi penting dalam setiap pertandingan yang akan datang. Reaksi tak biasa supporter Asia Tenggara melihat Thailand mengalahkan timnas Indonesia U20 di Seoul Earthon US Cup 2024. Berbagai komentar supporter Thailand melihat tim kebanggaannya bisa mengalahkan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di Seoul Earthon US Cup 2024. Timnas Indonesia U20 yang diarsiteki oleh Indra Syafri secara mengejutkan dibungkam oleh Thailand U20 dengan 2 gol tanpa balas dalam laga kedua turnamen di Korea Selatan. Sejatinya tim Garuda Nusantara memiliki modal yang sangat bagus saat berhasil mengalahkan Argentina di laga perdananya. Kadek Arel dan kawan-kawan menundukkan Argentina dengan skor 2-1. Sebaliknya, Thailand justru tampil buruk di dalam laga pembuka saat menghadapi tuan rumah Korea Selatan. Mereka kalah dengan skor 4-1. Timnas Indonesia U20 yang sebelumnya tampil tangguh saat mengalahkan Argentina justru harus takluk dari Thailand. Kesalahan memperbaiki tim baik Thailand dan Indonesia. Tapi, kemana perginya semua komentar dari negara lain? Terang fans Asia Tenggara. Thailand bermain sangat simpel, tapi sangat mematikan, ujar fans. Ini menjadi ajang balas dendam Thailand usai kalah di final AFF U19 2024, ujar fans. Jadi ragu Indonesia bisa menang atas Korea Selatan, tutur fans. Selanjutnya, timnas Indonesia masih akan menjalani satu pertandingan lagi di turnamen Seoul Earthon US Cup 2024 menghadapi tuan rumah Korea Selatan Minggu sore. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb. Jordi Amat merasa sangat sedih usai tak bisa bela timnas Indonesia. Sudah lama ditunggu waktunya bertarung putaran 3. Ternyata cedera membuat Jalan gagal untuk unjuk penampilan terbaik. Jordi Amat mengungkapkan alasan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal bertanding mulai 5 September 2024. Timnas Indonesia bertanding lawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong juga sudah mengumumkan 26 nama yang ikut pemusatan latihan mulai Kamis (29 Agustus 2024) di Jakarta. Namun, dalam daftar nama tersebut tidak ada nama Jordi Amat. Jordi Amat dalam akun Instagramnya mengungkapkan alasannya gagal bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain Johor Darul Takzim tersebut mengaku masih berjuang dengan proses pemulihan cedera. Dirinya sebenarnya sudah berjuang untuk segera pulih. Namun apa daya dirinya tak mampu melawan waktu sehingga Jordi Amat tidak cukup fit untuk membela timnas Indonesia. Dengan perasaan sedih, ujar Jordi Amat, "Saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya sudah berusaha mempercepat waktu pemulihan, saya tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sayangnya belum memungkinkan lanjutnya." Meski gagal tampil, Jordi Amat tetap mendukung perjuangan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Pemain JDT tersebut yakin timnas Indonesia dapat mewujudkan targetnya di ronde ketiga nanti. "Meski begitu, saya tetap positif dan yakin sepenuhnya bahwa rekan-rekan di timnas Indonesia dan seluruh Indonesia akan berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita," ujar Jordi Amat. Pemain 32 tahun tersebut berterima kasih atas dukungan publik tanah air. Dirinya mengaku sudah tak sabar untuk segera tampil di lapangan. "Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian," ujar Jordi Amat. "Dan saya sudah tak sabar untuk segera kembali ke lapangan bersama kalian," lanjutnya. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengenaskan demi kejar ketinggalan dari timnas Garuda, cari pengganti Kim Pen-gon, Pham masih ngebet buru tanda tangan Park Hang-seo jadi pelatih baru Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung Pham kembali menegaskan keinginan merekrut Park Hang-seo menjadi pelatih timnas Malaysia. Malaysia sempat dikejutkan berita besar pada tahun ini usai mundurnya Kim Pen-gon dari kursi pelatih timnas Malaysia. Kini, Harimau Malaya ditangani oleh Paul Marti Vicente. Kendati sudah menunjuk juru taktik asal Spanyol tersebut, Pham masih menyatakan minat untuk menggunakan jasa Park Hang-seo. Presiden Pham Datuk Hamidin Moh Amin menegaskan bahwa tujuannya saat ini untuk memantau performa Paul Marti sebagai juru taktik timnas Malaysia. Di sisi lain, Pham juga bekerja keras untuk berburu pelatih baru. Salah satu yang diburu adalah Park Hang-seo. "Kami akan menilai prestasi Paul Marti," ujar Hamidin dilansir bolasport.com dari Berita Harian. "Kita membuka peluang untuk membuktikan kemampuan mengendalikan Harimau Malaya. Tetapi pada saat yang bersamaan kami juga melihat ada beberapa pelatih lain. Salah satunya adalah Park Hang-seo ada dalam radar," lanjutnya. Keputusan Kim Pen-gon untuk mundur sebagai juru taktik timnas Malaysia tentu sangat mengejutkan. Pasalnya, sebelum ditunjuk jadi juru taktik, Pham juga tengah mengincar Park Hang-seo sebagai salah satu kandidat. Namun, Pham menunjuk Kim Pen-gon pada 21 Januari 2022.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditunjuk dengan kontrak sampai Desember 2025. Namun Kim Pen-gon langsung mengundurkan diri pada Juli 2024 lalu. Setelah mundurnya Kim Pen-gon, Malaysia masih dalam pencarian pelatih baru. Paul Marty ditunjuk sebagai solusi sementara Pham sebagai pelatih timnas Malaysia. Pria asal Spanyol tersebut sebelumnya jadi asisten Kim Pen-gon di timnas Malaysia. Paul Marty saat ini dibantu sederet staf dari Korea Selatan yang dibawa oleh Kim Pen-gon.